ada pepatah mengatakan rubbama rizqu ya'ti ala hay'ati syahsin. Terkadang rizki itu datang dengan wujud seseorang. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah doa shofar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di majlis ini bertepatan tanggal 26 Muharram tahun 1445, 12 Agustus 2023. 26 Muharram Ahad, malam Senin berarti 27, malam Selasa 20, malam 9 20, malam Rebo 29, malam Kamis 30, malam Jumat tanggal 1 Safar bulan berapa? Pertama Muha, 2 terus Rabiul Awal, terus Rabius, Jumadis, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, ya Allah, alhamdulillah. Itu 12 nama Islam. Januari, Februari hafal, Desember hafal. Ya. Pada bulan Safar, bulan Safar beberapa orang ada mengatakan bulan apa ceksaha, mitosnya itu. Kejadian istimewa di bulan Safar luar biasa. Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, berangkat pada bulan Safar, datang pada bulan Rabiul Awal. Nah, pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, istri pertamanya Rasul, ya, pada bulan Safar. Pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, saya sama tuh ya, itu Siti Fatimah terjadi pada bulan Safar, dan banyak peristiwa pada bulan Safar. Kawin Safarnya, ya Allah. Safarin cuma terus ada yang lahir hamil lahir di bulan Safar, safarin, jangan bunuh gitu, memuludun ya, itu. Itulah ya. Bahkan istimewa bulan Safar. Sebagai ulama Ba'dul Arifin itu sebagian ulama ahli makrifat, min ahlil kasyfi, telah berbicara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, balahi di setiap tahun banyaknya, yaitu 320.000 macam balahi. 300 itu sangat. 320.000 macam balahi. 320.000 macam balahi. Contoh meninggal hiji sama macam. Ya, nah, tadi jomblo macam gitu ya. Galau gitu ya. Macam nak lain balahi nak macam nak. Nah, menurunkan 320.000 macam selama 1 tahun. Diturunkannya itu kapan? Di bulan Safar. Tepatnya
hari arba akhir, Rebo akhir. Arba. Arba. Kurang Rebo akhir. Atau disebut Rebo Okasan. Rebo Okasan, Wakasan, panungtung atau bahasa apa Jawanya. Rebo Okasan, Rebo akhir di bulan Safar. Nah, tadi itu ya. Rebo akhir di bulan Safar diturunkannya balahi 320.000 macam balahi. Nah, terus Syekh Al-Buni dalam kitab Al-Firdaus berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala itu bala di hari Rabu akhir bulan Safar. Antara langit dan bumi disimpan antara langit dan bumi. Turun kabeh atau celakanya satahunan eta. 320 macam bala itu satahunan ya. Kan ada beberapa orang yang mempunyai pemikirannya bulan Rabu akhir bulan Safar ka mana? Bala ditarurun. Nanta diturunkan di dinya. Disimpan di langit, di antara langit dan bumi. Diberikan kepada malaikat yang mengurusnya dan diserahkan kepada Qutbil Ghaus. Terus Qutbil Ghaus itu lalu dibagikan kepada alam, dicicil selama 1 tahun. Jadi tidak akan terjadi hasil balahi seperti maut, sakit, bingung, galau, segala macamnya. Kecuali ditentukan pada hari Rabu tersebut. Dituliskan ya. Itu makanya kan sunah kayak Rabu Kasan sunahnya maca Yasin. Ya, tadi itu salamun qolami robrim 313, 13. Terus sholat tolak bala, sodakoh, yang segala macam. Nah, oke. Itu untuk keberangan. Ya. Itu. Nah, jadi macam-macam balahi diturunkan. Dan penulisan balahi itu untuk seorang dituliskan pada Rebo akhir bulan Safar. Nah, maka barang siapa yang membaca ada doa-doa nah soal Safar akan diselamatkan dari bala dengan cara membaca doa bulan Safar. Minimal 1 hari 1 kali bulan Safarnya. Jadi sehari sekali. Bagus nama ba'da maghrib menjaga malam, ba'da isya, ba'da subuh menjaga subuh nah jam 11 ya Allah. Sabaraha sebenarnya. Yang minimal hiji lah bacanya. Mana doanya? Doanya di grup di share dan iya orang baca sekali ajakan. Doa Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa as'aluka bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jamali kudsika antujironi wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatul qalbi min syarri hadis sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri safar ya kariman nazar waqtim li fi hadha syahr wadar bis salamah wal afiyah li wali walidayya wa auladi wali ahli wa ma tahutuhu syafaqatu qalbi wa jami benerkan wa jami'il muslimin benerkan wa jami'il mus wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min syahri hadha syahr wa min kulli syiddati wa bala'in wa baliyatin qaddartahu benar tuh ya baca barang fihi ya dahru ya malikad dunya wal akhirah ya alimam bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya ajali bisa dari ajaliyu bisa dalam diharkatan ya ajali ya abadi ya mubdi bisa ya mubdiu ya ajaliyu ya abadiyu ya mubdi bisa ya mu'idu ya dzal jalal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid Allahumma hris bi'ainika anfusana wa ahlana wa amwalana walidina
wa walidina wadinana wadunyana allati betalaitaha bisuhbatiha bibarakatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya karimu ya sattar ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwwa, maka tasdid bisa. Wa ya syadidal quwwa jawabnya ya. Wa ya syadidal mihal ya azizu dzallat li izatika jami' khalqika ikfini min jami' khalqika ya muhsinu ya mujmilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakawarrimu ya man la ilaha illa anta irhamna Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Qabil ajad hadil atau sofar qabil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisan Arab ini. Tulisan Arab Indonesia ini ayah, tenang baik ya. Di grup, di grup. Baca bela. Arab Indonesia dibaca. Oh, no. Mana ada grupnya? Nah, Arab Indonesia ya, kita baca baca itu seorang baik ya. Ya. Nah, untuk ini doa luar biasa. Nanti sambil baca makna artinya gitu. Kayak baca jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca artinya. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi. Berlindung kepada keburukan zaman ini dan orang-orang yang memiliki keburukan tersebut. Pangisina lain zaman nun edan iya ya. Itu tapi nu ngisina eta tadi teh termasuk orang ya. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan zaman dan kejelekan orang-orang yang mengisi zaman ini. Ya itu. Wa as'aluka bi jalalika wa jalali wajhika wa kamalika wa jalali qudsika an tujironi wa waladayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadas sanah. Terus. Istimewa doa itu. Dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah dan segala macamnya. Apa permintaannya? Supaya Allah melindungiku. Jadi bukan hanya melindungi kita pribadi, tapi melindungi kedua orang tua. Doa istimewa kan ya. Melindungi keluarga. Keluarga bukan namanya. Dan ngomongin pemajikan ente, ya tadi itu ya. Alhamdulillah ya. Itu tidak melindungi orang-orang yang aku cintai, man ahabba. Nah, dan satu hal yang diliputi kasih sayangku dari keburukan tahun ini. Jadi kita mendoakan untuk diri kita, orang tua, anak-anak, keluarga, terus orang-orang yang dicintai, semua umat muslim supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari tahun ini, keburukan tahun ini. Gitu. Dari keburukan tahun ini. Wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syarr safar ya karimun nadr wa khtim li fi hadha syarr wa dari bis salamah wal afiyata li walidayya wa auladi wa li ahli wa ma takhutu syafaqatu qalbi jami'il muslimin. Jadi berdoa lagi supaya dipalingkan
tadi yang disebut di bulan Safar, khususnya akhir bulan Safar akan dituliskan musibah untuk semua orang. Nah, kita berlindung. Ulah yuk, ulah ditulisnya gitu. Ke 1000 sakit ya. Nah, tadi itu. Nah, makanya berdoa untuk semuanya, untuk keluarga, anak. Aduh, kemana tuh jomblonya? Ya, anak segala macam ya mah. Sudah ya Allah, lewat ya, lewat ya. Dan semuanya intinya meminta pertolongan untuk dan semua muslimin. Terus mana tadi ya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal min kulli syiddatil syiddati wa baliyati qaddarta fihi dia dahrul ya malikud dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakunu wa man arada syai'an qul kun fayakun. Nah, jadi permintaan berikutnya Allah sesungguhnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesukaran, kesusahan. Hanya bisa berlindung kepada Allah taala. Allah Subhanahu segala bencana, cobaan, bukan cobain, cobaan ya. Yang engkau telah takdirkan di dalamnya ya. Itu semua mudah-mudahan dilancarkan dan Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pemilik wahai zat yang sesuatu mengucapkan kun fayakun. Ketika Allah menghendaki terjadilah sesuatu maka akan terjadi. Ketika tidak dikehendaki maka udrat iradat. Gitu. Ya ajaliyo ya abadiyo ya mubdiyo ya mu'idu ya dal jalali wal ikram ya dal arsyil majid anta taf'alu ma turid Allahumma hrusna bi ainika anfusana wa ahlana wa amwalana wa walidina wa dinana wa dunyana allati tabtala bi subhati bi abrar wal akhir bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim sattar ya arhamar rahimin. Oke. Terus sebelah. Beres sebelah. Lo. Oh, terus kembali beres kembali. Allahumma yadishil quwwah wa yashadil mihal ya wa syadidal mihan ya anji juzalati jati wajhu ka ikrini min jami' khalqika ya muhsin ya jamil ya fadli ya man yakunu ya dal dal ikra la ilaha illa anta ya anta irhamna Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Nah,
Doa istimewa luar biasa. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana tuh? Allahumma dijaga bi'ainika anfusina wa ahlana wa amwalana. Dijaga diri kita sendiri, dijaga hati kita oleh Allah. Wa ahlana dijaga keluarga, harta dijaga. Walidin agama dijaga. Ibu bapak jaga, agama dijaga, dunia juga dan semua itu adalah ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian lagi ya. Nah, itu semua ujian. Nah, seperti doa yang ada di rotib kan, nastaghfiru adyanana wa anfu wa adyanu abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kullan syai'atan. Ini yang jadi pertanyaan. Kita sering membaca doa. Nasalluka ajal ilahi ijabatal ijabah. Sebutkan hajat masing-masing. Ketika dia sebutkan hajat masing-masing, pernah tidak meminta untuk dijaga agama kita? Allah. Duit lah. Ya. Padahal itu utama kan? Tuh dirinya ya. Nah, dinana. Agama kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tolak bala. Berarti sebagai kesimpulan tubuh kita diri kita sendiri. Terus hati kita, keluarga, harta, agama, ilmu dan segala macam dunia dan segala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan ngabaikeunnya. Itu kurang diudag-udag ya. Iya kan. Titipan. Kan ujian itu bukan selalu pahit. Ujian itu bukan selalu yang pedih, tapi kadang-kadang yang nikmat itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diuji dengan orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan kesusahan, kemiskinan, kekurangan, itu ujian. Semua orang pasti mengatakan saya sedang diuji. Tapi jarang orang ketika diberi kelapangan, kemudahan, ketika rezeki banyak, duit banyak, segala macamnya, jarang mengatakan ini ujian dari Allah. Ya, gitu. Padahal ujian, ya, ujian itu kan Allah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membedakan adalah satu. Fahami semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Kenapa disebut ujian? Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab yaumil qiyamah. Apapun. Jangankan perkara yang di luar. Yang kita rasakan dari detik ke detik itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita. Ya. Hari Sabtu. Tanggal seperti tadi. Tanggal 25 berarti ya. Tanggal 25 Muharram tahun 1404. Bertepatan dengan 12 Agustus 2023. 24 jam kamu hidup, dipakai apa waktu 24 jam? Ya Allah. Ya, ujian. Makanya disebutkan ketika seseorang khususnya di bulan ini kan kita memperbanyak sodako dan segala macamnya nanti bulan Safar. Karena kenapa? Pada intinya sodako itu bukan memberikan yang milik kita, tapi yang memberikan titipan dari Allah dikembalikan kepada Allah. Cuma sayangnya orang itu suka memilih yang bukan milik. Ya, katanya. Suka menginginkan yang bukan miliknya. Bahaya ya. Makanya ilustrasinya tukang parkir. Tukang parkir walaupun mobil motor berjejer tak satu pun merasa bangga. Ya kan? Ketika hilang mobil dan motornya maka merasa senang ya. Coba orang 100.000 geger. Gitu ya. Salahnya di mana? Merasa eta doang. Gampang apa mudah? Yes. Ya. Boga. Itu ya. Luar biasa. Jadi di bulan Safar itu diuji orang. Diuji. Bagaimana caranya untuk melepaskan sebuah kepemilikan. Jangankan yang ada di luar. Yang ada di dalam kita. Yang kita itu milik Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena diomongkan ngamuk sih emangnya. Ya Allah. Nah itulah. Jadi silakan dibaca untuk menjaga dari
tolak bala sehari minimal sekali lah atau 2 kali. Bagus sama tiap waktunya sholat baca. Talar, talar. Ya, talar. Puasaannya sabaraha 30 poe nya. Safar puasanya. Kan banyak lah. Tetap amal seperti biasa, puasa, sholat kan, zikir, wirid, luar biasa, luar biasa. Dan minimal doa lah. Itu dia. Nah, nanti sholat tolak balap, sholat safar pada akhir bulan safar. Akhirnya berarti, iya tanggal sebenarnya akhir. Safar akhir eta berarti bertepatan Rebo akhir tanggal 13 tanggal 13 Septembernya. Hah? 13 September ya? Tinggal 13 September. Jauh kan ya, nang baik. Itu lumayan sebulan deui. Nah, mudah-mudahan jaga Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan ya Allah ya rabbal alamin. Materi. Nah, sunnah hayat fi'liyah, hayat sunnah, hayat fi'liyah, fi'liyah. Apa disebut fi'liyah? Pekerjaan. Pada rakaat kedua ada 27. Sebenarnya mengulas pelajaran dari rakaat pertama supaya apal keingetnya ya talar. Nah, jadi satu, setiap sholat itu ketika sholat dari mulai takbir sampai ke salam mata kita selalu melihat tempat sujud kecuali ketika telunjuk berisyarah mengucapkan illallah pada kata la atau pada tahiyat atau tasyahud. Kudu nama gitu. Ya, nyatana curak cilik. Ya. Terus sidakap. Naon bahasa Indonesia sidakap? Gitu semajingnya. Menyimpan kanan kalau kiri. Ingatkan di pergelangan kan ya. Ada yang pergelangan disatukan dengan pergelangan, disimpan, anu kieu simpenna, anu kieu simpenna, kieu ulahnya gitu. Nah, simpan. Diletakkan di antara dada dengan pusar. Nah, ulah dada lain dia sama batur lain. Ini dia nya atau kamu kiamannya atau main bola teh atau lain deui ngalangan handap namanya. Nah, gitu. Di antara dada dan pusar. Di antara dada dan pusar. Iya kan pusar iya. Iya. Ulah di atau kamu kiamannya ya ulah. Nah, gitu. Nah, gitu. Cara nyimpenannya tek, nah, tek pergelangan, tek, kieu, kieu masalah. Ya, bisa, kieu bisa. Nah, terus pada cara meletakkan, ada beberapa orang yang meletakkan. Ingat, tapi harus taruh ilmunya. Mendahulukan yang kanan tayamun, mendahulukan yang mengakhirkan yang kiri. Allah, gitu kan? Tah, itu tujuan tayamun. Tujuannya itu mendahulukan. Tapi lah menutur-nutur batur itu bisa batal. Ya, mak Allah. Kikian kan. Terus ketika berdiri laki-laki perempuan dirapatkan. Hop, laki-laki satu jengkal. Maksudnya supaya lurus dengan jari-jarinya lurus gitu. Ya, sunah. Mungkin mah itu batal mah, ya, gitu. Hari batal mah itu, ya, kangenahan we gitu, gitu. Dia kieu kan lurus gitu. Ya, atau ulah kieu teh laki ya, laki kumaha nya, gitu. Terus bagaimana kalau yang hunsa bencongnya sama dengan perempuan? Nah, iya, mun laki itu lain kieu. Ya, gitu. Di tengah-tengah gitu, entahlah tengah-tengah kieu tetap luruskeun ka kiblat ketika kita berdiri ya. Perbedaan antara laki dan perempuan beda di dalam sholat. Terus ketika berdiri kakinya tegak, jangan ada yang miring. Nah, kakinya miring itu bisa, tetap harus tegak. Terus mau ruku ngangkat tangan, Allahu Akbar ngangkat tangan bertepatan di mana? Lurus dengan tak jeung ieu tak ya. Allah gitu kan? Iya, jempol ke handap di bawah. Naon ngaranna ieu? Anting teh nya.
Nah, karena gitu. Terus kan dia usahakan ini Malik memadap kiblat. Allah. Ini kita. Allah Akbar. Tadi itunya. Sang. Terus ketika ruku tangan memegang lutut, mau praktekin tangan kanan lutut, jangan memegang betis, jangan memegang paha, ya. Kamu paha batur mah ngomongin. Ya. Terus menegakkan dua betis dan paha ketika ruku ditegang. Terus nah, luruskan. Hese apa gampang? Eta hese, tapi lu hese nggak kena hate, ya. Gitu. Hese temen. Terus ketika ruku kan laki si perempuan sikut dengan ini nempel kan rapat. Laki rada renggang. Beda dah. Terus ketika ruku arek naon berarti ruku. Tidal, angkat dua maca naon? Terus irtisal. Tidak itu bagusnya terurai, bukan dilipat. Bagus terurai, asal jangan goyang-goyang. Menggoyang batal. Ya, subhanallah liman hamidah, kan? Beres. Sunnah seperti ini, bukan sunnah seperti ini. Kita anu segala, ya. Istri tempat tetap ulah, ya. Sunnah seperti ini. Dan tidak boleh goyang, menggoyang batal kira-kira. Ya, ayo kita, subhanallah liman hamidah, ya. Batal lagi, makan beberapa gerakan. Terus sujud yang didahulukan lutut dulu, bukan tangan dulu. Kok mau tarang helan mah, tarang atau jendol ya. Ada orang biasa naon helan. Lain helan harusnya ketika kita sujud adalah lutut dulu, ya, baru lutut. Allah ulang angkat tangan, ya, itu. Ruku tidak ada istilahnya ayat jauh, ya. Dia kena Allah lutut, tangan, dua tangan, jidat dengan hidung bareng. Sep. Itu. Orang naon? Allah. Ya, terus babarengan bersamaan jidat dan hidung ditaruh barang bersamaan. Terus ini merapatkan dua tangan dan dua telapak tangan dan kaki perempuan dirapatkan, kaki sama kakinya. Laki-laki direnggangkan kira-kira ya itu. Aya nu awe gini dengan laki gini dirapatkan aya. Itu terus batal henteu atuh sunah ieu kan tadi teh ya. Teu menang kerjaan sunah berarti. Terus nah, pas sujud perempuan siku ini rapat ke perut. Kalau laki-laki direndang ngajegan. Nah, terus jari-jarinya dihadapkan, entah yayangan. Jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Kaki ya kaki, jari kaki semua ditilap, dilipat agar semua menghadap rukun nih mah, ya. Agar semua menghadap kiblat. Dari mulai kelingking kanan sampai kelingking kiri, jari kaki ya. Kaki kanan di kelingking sampai jempol. Kaki kiri dari jempol sampai kelingking. Itu dilipat dan harus menghadap kiblat kakinya yaitu berdiri. Ya kan? Nggak praktekin lah. Gitu. Terus iftir duduk dong, Mak. Duduk tahiyat awal. Terus ketika duduk dan sujud, tangan diletakkan ke paha. Paha kita bukan paha orang. Ya, sembarangan ya. Gitu. Paha ya. Dan ujung jarinya diluruskan dengan
lutut. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Lurus ujung jarinya. Paham? Terus. Sama kedua kalinya terus. Sam. Uh. Terus tos terus. Terus, tos, terus. Tos, terus. Terus. Jadi waktu tahiyat awal itu duduk iftiros sebutnya, duduk iftiros tawaruk kan ya? Tawaruk, iftiros terus. Kedap iftiros itu kan kaki kiri didudukin, kaki kanan diberdirikan, ya. Itu nongol, ya kan? Gitu kan? Terus. Kanan dikepalkan karena mau tahiyat. Kebelkeun, kieu kebelkeun ya. Gitu. Nu ieu tidak lurus baik. Terus asyhadu alla kalimat tauhid. Asyhadu alla ilallah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Ayeuna muter geus lah ngomongkeun lieur eta mah. Terus ketika digerakkan, nah hanya satu-satunya ketika mata itu hanya tidak melihat sujud pas waktu tahiyat. Asyhadu alla ilaha illa ngalirik lain ieu wah ini segala macamnya. Melihat bukan melirik, melihat lain bukan menolehnya gitu. Terus rokat ketiga ketika bangkit. Bagusnya itu tekan jadi berpegangannya kepada nah ya set. Nah, aya nu kasag ieu teu naon. Ada gitu dikeun aya deui. Nya direkankan ya. Nah, itu jadi 27 sunnah hayat fi'li pada rakaat kedua, talar. Alhamdulillah ya, luar biasa. Terus tauhid. Tauhid. Iya. Iya, 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 iya. Iya lain artina eta. Mustagniun disandap da eta. Nah, awas. Bahasa sedikit tauhid luar biasa. Perhatikan. Jadi jumlah semua aqaid ada 50 aqaid. Mana 50 aqaid? 20 sifat wajib di Allah. 20 sifat mustahil di Allah. 40 kan ya? Satu sifat wenang nual. Nujaij, nujaij. Fi'lu kulli mungkinin autar pori kan gitu. 9 sisana anu jelas kamari. Tambah jadi 41 tambah 9 50 aqaid. Yang mesti itu. 50 aqaid itu masuk pada makna la ilaha illallah. Nah, bahas la ilaha illallah. Kumaha cara masukkeun? Ya. Jadi kita pikir itu sembarangan. Sebab artinya la ilaha illallah, la ilaha ilahilan, la ilaha tiada Tuhan. Mana la ilaha artinya naon? La ilaha artinya naon? Tiada tuh.
La artinya tiada. Ilaha artinya Tuhan. Illa artinya selain atau kecuali. Allah, Allah. Nah, orang masih hilang. La ilaha tiada toh nabi isbat. Ketika disebutkan la ilaha tiada Tuhan, berarti ini termasuk dinafikan enggak? Termasuk. Makanya aku luruskan kayak bahasanya. Nah, jadi la ilaha tiada Tuhan. Arti sebenarnya la ilaha illallah, sebab arti la ilaha illallah yaitu la ma'bud bihaqi, la ma'bud bihaqi. Arti la ilaha illallah la ma'bud biha, arti la ilaha illallah, arti la ilaha la ma'bud bihaqi artinya apa? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi makna panjangnya gitu sebenarnya. Makanya dan la ilaha maujud itu maujudnya itu atau ma'bud bisa. Jadi arti sebenarnya la ilaha itu bukan tiada Tuhan, tapi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Illallah kecuali itu kena. Mana nanya? Itu lah bahasa. Nah, kita bahas dan wajib ma'bud dan wajib ma'bud bihakin. Mana ma'bud bihakin? Tuh duluhur. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ma'bud bihakin artinya. Dat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, dia iya syarat ma'bud bihakin ya. Ini kan asnya syarat ma'bud mustagni angkul lima wa mutakun ilai ma'adahu, yaitu wajib bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya bahwa dia tidak membutuhkan yang lain atau makhluk ya, dan membutuhkan yang lain makhluk kepadanya. Wajib syaratnya ma'bud bil haqi itu yaitu Tuhan tersebut tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk membutuhkan Tuhan. Ya, gitu. Makanya lama yang ngomong Tuhan nggak butuhkan karena makhluk lain Tuhan. Ya, hantu sih mah. Ya, kena. Ayat yang ngomong Tuhan tapi membutuhkan makhluk ayat. Atau ngomong Tuhan disembah wong kok digiur sih ta. Iya kena. Gitu. Karena jadi istilah kalau memang Tuhan yang wajib disembah itu Tuhan tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk membutuhkan. Gitu. Itu Tuhan sesungguhnya. Aku membutuhkan kamu tidak membutuhkan. Ya Allah, ya sakit sesungguhnya itu ya. Gitu. Nah, jadi maka nyatalah atau terbuktilah keharusan Allah tidak membutuhkan yang lain atau makhluk dan membutuhkan yang lain makhluk kepadanya dengan 50 aqaid yang tersebut ya. Tabuktina eta wujud ayat Allah. Terbutuhkan Allah mengayakan ya. Allah ada, memang dari dulu sudah ada. Di mana kapan adanya? Tiba lagi ayat. Irahain ayat tiba lagi ya. Gitu. Makanya gitu, wujud, kidam, terdahulu. Allah terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya ya. Terus di memitina Allah ngomong memitina ya tadi ya. Iya kena. Kudrat irodat kawasa Allah. Nah itu kan bukti-bukti tidak membutuhkan orang lain. Nah tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan yang lain. Jadi intinya ketika makhluk mah pasti butuh kanu makhluk deh, pasti. Lelaki butuh awe, pedagang butuh pembeli. Nanti bisa ngomong aing mah bisa naon seseorang aja. Saya mampu semua melakukan sendiri. Bohong. Ayat deh. Bohong. Ya, tadi teh ada boga nien arah karena naon? Kloset. Ya Allah. Ya, kena. Jadi sifatnya manusia, sifat makhluk itu pasti membutuhkan Allah dan membutuhkan sesama makhluk. Komo manusia, apalagi manusia itu adalah manusia sosial ya, karena membutuhkan. Sebagaimana sepintar apapun orang tersebut, sekaya apapun orang tersebut, pasti dia membutuhkan orang lain, makhluk lain minimal makhluk lain, ya kan? Iya kan. Ulah ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari langit, dari surga, Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan Ummina Hawa, ibu Hawa diturunkan ke bumi. Karena Nabi Adam itu sifatnya makhluk ya, maka Nabi Adam membutuhkan yang lah bumi makhluk lain. Ada makhluk itu naon? Apa makhluk itu? Masih Allah. Makhluk itu sesuatu selain Allah.
Allah. Karena Allah disebut Khalik. Allah pencipta. Makhluk yang diciptakan. Apa saja yang diciptakan Allah disebut makhluk. Hatta kapulpen eta ge saruan ya di makhluk. Ya, itu. Kajian gimana ya? Iya. Makhluk hidup apa mati? Hidup baik ya itu. Iya kan. Awas. Nah, jadi disembah. Berbicara sembah. Disembah itu asal kata sesembahan, abid, berbakti, ya, berarti. Nah, tadi awas. Kadang-kadang banyak orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah di lisannya, di hatinya, di pekerjaan kelakuan tadi. Akhirnya banyak menuhankan selain Allah. Ayat itu termasuk orang itu. Ya, karena sebutkanlah. Jadi makhluk pasti membutuhkan Allah. Allah butuh makhluk. Buktina dalam artian seluruh makhluk di alam dunia ketika beribadah kepada Allah tidak akan menambah pangkat Allah. Ya, wow. Seluruh makhluk di alam dunia maksiat kepada Allah, ngurangan kita tidak akan mengurangi pangkat derajat Allah. Ya kan? Itu. Beda dengan makhluk. Punung be pemajikan lain deh urusan. Ya, itu ya. Makhluk mah beda. Seorang atasan ketika bawahannya demo, kan? Itu ya. Seorang bawahan ketika atasannya semena-mena, masalah tuh? Masalah. Suami istri ketika suaminya ngambek, masalah tuh? Ya. Istri udah ngambek, atuh salah ya. Ya. Itu. Iya baik. Wes lah, itulah. Jadi seperti itulah, ya. Lalu, nah, bereslah. Dibahas panjang terus. Tasawuf. Ketik. Wasta itu sebenarnya. Fasil. Husnabihul. Cabang iman ke 56. 56 ya. Silatur sodnya sod lam tak. Silatur rahmi. Sila menyambung. Rahmi. Dulu kan. Lain menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi fadilnya luar biasa ya. Luar biasa. Ulah salah silaturahmi. Ya, sembarangan ya. Silaturahmi. Silaturahmi ya, fadilahnya luar biasa. Man saruhu ay mandahu fi asarihi wa yusa'uf lahu fi rizki falyattaqillah wal yasir. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahkan maksudnya, dan dilapangkan rezekinya, maka hendaknya ia bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ya, kanjarna gede. Bakal sangeuk nya silaturahmi. Ya kenal. Sebutkan itu. Ma'ruf tahkim masuk antara masuk dan tasir qadabur wa ala wasilaturrahmi tajidul fil umri. Perbuatan-perbuatan baik dapat menghindari dari berbagai kejelekan. Sedekah yang tidak diperlihatkan kepada orang lain dapat memadamkan murka Allah dan silaturahmi dapat menambah umur. Jadi fadilah silaturahmi yang dijelaskan di sini adalah pertama bisa menambahkan umur, kedua memberkahkan rezeki kan, Pak Jidul. Ya, jadi itu ya. Dijembarkan, dimudahkan, dilapangkan rezeki, lapangkan rezekinya dan bertambah umur. Rezeki loba, umur luar biasa kan? Gitu. Rezeki lain duit baik, ya. Rezeki itu bukan semata-mata, rezeki itu bukan uang, ya, macam-macam. Kesehatan rezeki lain. Ya, ilmu rezeki lain. Duit wah rezekinya aslinya. Nah, berarti ya. Makanya luar biasa lah disebutkan. Jadi berbanyaklah untuk bersilaturahmi karena bersilaturahmi itu salah satu
akan diberkahkan rezeki, digampangkan rezeki, dan dipanjangkan umum. Rezeki itu secara umum ya, global rezeki. Tapi awas, ulah alasan ngapel nganjang silaturahmi. Nah, ya bahaya. Ya, gitu. Ada silaturahmi. Wow, gitu. Supaya apa? Panjangkan umur. Gitu. Berkahkan rezekinya. Dibanyakan rezeki. Ya Allah. Iya benar-benar rezeki benar ya. Iya karena. Nah, jadi ingat, konsep rezeki itu bukan hanya semata-mata masalah keuangan. Ketika kita bukan ekonomi, bukan hanya sekedar uang, ketika kita bisa diberikan kesehatan itu rezeki. Ketika kita bisa melakukan ibadah itu rezeki, ya. Maka ada pepatah mengatakan rubama rizku ya'ti ala hayati syahsin. Terkadang rezeki itu datang dengan wujud seseorang, ya. Gitu. Tidak mesti uang ya. Gitu. Ayo tuh wujud seseorang. Karena itu. Gitu. Di belah mana? Jodoh, rezeki lain. Oh, nih, rezeki. Iya kan. Jodoh deh. Yo, ayo obatkan apa? Nah, rezeki. Maksudnya seseorang, ya macam-macam. Makanya kenapa? Termasuklah disebutkan adalah sebuah rezeki seseorang dimulai dari perkenalan, ya kan? Perkenalan, saling mencinta segala macam. Boleh, boleh. Karena kenapa? Asal dengan aturan yang jelas sesuai agama. Diperbolehkan untuk ulah maksiat tujuannya. Ya. Bukti seseorang mengingat sesuatu, ya. Man ahabba syai'an faqad aktsar dzikruhu. Ketika seseorang mencintai sesuatu akan banyak memikirkannya, akan banget mengingatnya. Jadi kalau ingat terus berarti bogoh kita. Ingat terus berarti gitu. Seseorang mengingat berarti ketika seseorang menyebutkan sering mengingat sesuatu berarti cirinya cinta. Contoh Ahmad selalu mengingat Allah di dalam hidupnya. Setiap napasnya mengingat Allah berarti Ahmad cinta Allah. Lama setiap napasnya si Ahmad tidak mengingat Allah berarti Ahmad tidak cinta Allah. Nah, Imron ya, si Imron si Imron mah ingat ke si Romlah baik saja ya Allah. Di dalam hembusan napasmu ada Romlah, Romlah ya. Berarti tadi teh ya, Ahmad cinta. Sedangkan cinta tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dikena. Aku tulus mencintai, tulus tidak bisa diucapkan. Ya, tulus mah tidak bisa diucapkan. Tulus itu seperti ikhlas yang tidak bisa diucapkan. Ya, ingat lagu Nokari. Komang teh komang kumah lagu nak. Lagu nak bait kumaha? Ya, di bait lagu Komang ada tulisan Komang nanti. Tidak ada. Percis di dalam surat Al-Ikhlas. Tidak ada lafal ikhlas di dalamnya. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul lahu ayat al-ikhlasan. Tidak ada ikhlasan karena ikhlas tidak bisa diucapkan. Itu. Iya. Ketika kita mencari seorang tulus tulus tidak bisa diucapkan tapi dibuktikan ya. Makanya seperti itulah. Jadi hikmahnya bersilaturahmi bisa menambah umur, bisa berkah menambah umur, berkah umur dan diberi banyak rezeki dengan niat silaturahmi yang baik ya. Itu benar silaturahminya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala di dalam semua balai dan segala macamnya dan dihasilkan maksud tujuan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Allahu a'lam.